Oh, Ya, itu LDKM, Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa. Mahasiswa, Oke. iya. Jadi Naomi sama Hima. Masih ingat itu? Ya, kalau PK2M. Ya, selanjutnya untuk di persiapan divisi humas ya. Bisa kandinya sekarang? Persiapan untuk duduk di paling dekat dengan meja. Yang lainnya boleh Ini duduk di pemilihan kursi yang telah BEM ya, disediakan. ketua BEM. Calonnya ada berapa? Mungkin untuk divisi humas boleh maju ke depan. Cuma satu Anastasia, perempuan? Tita Bedayanti, Ketua laki-laki, Bedayanti dan wakilnya juga perempuan. Indonesia. Oh, Gak ada yang nyalain lagi. yang memilihnya dari mana aja? Dari semua mahasiswa. Apa sistemnya online? Iya, Oke. Sip. Nih. Kita sekarang mau menyaksikan bagaimana pemilihan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, presidennya atau ketuanya, ini secara online. Nah, ini luar biasa. Ini nanti kita ngobrol ya, bincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa terkait dengan pemilihan BEM. Ya, nanti saya mau ngobrol. Silakan liput dulu. Saya ada boleh ngobrol nggak dengan salah satu? Kalau saya bicara gini keganggu nggak? Oh nggak ya. Perkenalkan ya, saya Kang Entis Sutisna. Saya adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Ikopin. Jadi Ketua Alumni seluruh Indonesia, itu saya ketuanya. Dan saya adalah Ketua BEM, Ketua Senat Ikopin pertama. Wih, kasih plus dong. Jadi karena saya juga aktivis dulunya, jadi saya antusias begitu saya membuka PKL, saya ingin tahu prosesi pemilihan. Karena bagaimanapun saya adalah ketua pertama yang membentuk Senat Perguruan Tinggi atau BEM dulu ya. Jadi saya ingat betul bagaimana perdebatan kita waktu itu membentuk BEM se-Ikopin. Karena tadinya BEM itu hanya ada di fakultas-fakultas. Dan saya adalah ketua pertama. Ya, ketua panitianya siapa? Calonnya mana? Untuk ketua panitianya saya. Nah, sini kita ngobrol-ngobrol. Ini disiarkan secara live ya, dan disaksikan oleh alumni masyarakat umum di seluruh Indonesia, di mana saja di seluruh dunia menonton saat ini. Tapi ini juga nanti ada channelnya, channel YouTube-nya, channel Kang Entis namanya ya. Iya, tapi cuma pengen ngobrol-ngobrol. Siapa namanya? Nama saya Siti Munawaro, biasa dipanggil Muna. Muna semester berapa? Semester 6, Jurusan? Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan. Nah, ini kan kandidatnya ada berapa sih, Muna? Untuk kandidatnya itu hanya ada satu paslon, jadi iya Cuma Pak. satu ya? Iya, jadi untuk tahun sekarang itu melawan kota kosong. Melawan kota kosong. Calonnya siapa? Ada nggak di sini? Calonnya itu sedang tidak ada di sini Pak, karena tadi kita hanya di pembukaan segel saja, Oke. di sambutan saja itu Oke. dari paslon dan juga ketua Ormawa menghadiri gitu ya Pak. Nah, mungkin untuk sekarang itu kan kita masuk ke sesi pemungutan gitu. Pemungutannya online, jadi untuk tamu undangan mungkin boleh untuk pulang terlebih dahulu, nanti Oke. ketika sesi perolehan suara sudah ada, Baru. nanti kembali ke sini gitu Pak, untuk melihat hasilnya secara bersama-sama. Baik. Pemungutan secara online-nya berapa lama? Dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Oh, jadi satu hari ya, seperti halnya pemilu atau seperti halnya pemilihan pilkada atau apapun itu dalam satu hari. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian akan ditutup dan diumumkan ya. Ya, mungkin nanti diumumkannya itu di pukul 5 gitu, dan disaksikan oleh paslonnya, pasangan calon ketua BEM-nya, oleh tim sesnya. Kemudian juga nanti akan ada saksi dari setiap angkatan. Terus bakal ada dari perwakilan ketua DPM, perwakilan ketua BEM, kemudian nanti bakal ada dari Bawaslu dan juga DKKPR. Wah, ini luar biasa. Inilah cikal bakal proses pemilihan seperti halnya pemilu, pilkada, pileg, pilgub, pilpres. Jadi ada calonnya, ada bawaslunya, jadi ada pengawasnya segala macam, gitu ya. Ini luar biasa. Kalau ketua BEM yang lalu ada nggak?
Untuk ketua BEM yang lalu ini Pak, kebetulan sekarang itu kan lagi PL ya. Oh, ikut Hari PL pertama itu ya. PL, iya. Jadi Berarti tadi ada ya waktu saya pembukaan iya, ya. ada. Oh. Namanya Agung Adriana untuk ketua BEM-nya dan wakilnya itu namanya Dian Jainal. Oke. Nah, pertanyaan saya ini seru nih karena kok saya lihat masuk ke perempuan semua. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Ya, nah mungkin juga ini jadi PR untuk kita ya Pak. Aha. Kenapa sampai bisa perempuan semua gitu? Ini jadi pertanyaan juga untuk laki-lakinya kemana? Ini seru nih, liatin. Ini adalah para perempuan. Nih, ini Kang Evan, ini para perempuan. Ini Akang Teteh ya. Di DPR saja, saya kebetulan pernah menjadi anggota DPR ya, jadi tahu. Kuota perempuan itu hanya 30%. Itu pun susah mencarinya. Kenapa akhirnya di aturan harus ada 30%. Ini di Ikopin, mohon maaf, menurut saya sekitar 90% perempuan. Wah, ini contoh. Ini khusus buat Technia, ya kan, Technia. Ketua ANBTI Indonesia, ini keberhasilan dari Teteh alumni Ikopin sekarang yang menjadi ketua NGO di Indonesia, itu menyuarakan hak-hak perempuan. Inilah bukti Ikopin ini sudah mendahului bukan hanya 30%, 90% adalah mereka terlibat. Pertanyaannya, kemana lalakina? Ya, kemana nih? Kegiatannya apa aja sih BEM sekarang umumnya? Untuk BEM-nya gitu ya Pak. Kalau untuk BEM-nya sih setahu saya gitu ya Pak, mereka kan menaungi Hima dan UKM. Ya, Hima dan UKM. Ya, jadi mereka juga biasanya bikin forum gitu ya Pak, untuk Ormawa. Kemudian juga selain dari itu mereka PK2MB, panitia dari PK2MB. Apa tuh PK2MB? Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa. Mahasiswa baru ya. Mabim baru kalau dulu ya, masa bimbingan mahasiswa baru. Ya, kalau Mabim kan nanti dinaunginya sama Hima. Oh, oke. Sekarang namanya udah LDKM. Oh, Ya, itu LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Oke. Dinaungi sama Hima. Masih ingat itu? Ya, kalau PK2MB dinaungi sama BEM. Terus juga masih banyak lagi kegiatan dari BEM sendiri, itu diantaranya ada nanti diskusi gitu. Oke. Itu biasanya diskusi terkait dengan isu-isu yang lagi ramai. Nah, itu biasanya ngajak juga untuk ormawa-ormawa atau internasional. Ini luar biasa kegiatan internal. Pertanyaan saya adalah, ada yang ikut kegiatan eksternal nggak? Tahu nggak, di eksternal itu ada organisasi. Di eksternal kampus, kalau tadi kan internal, BEM, BLM, himpunan. Kalau di eksternal ada nggak yang kalian tahu? Misalnya HMI, dengar? GMNI, PMKRI, ada yang ikut nggak? Nah, saya sarankan kalian ikut di luar. Di luar. Saya hanya ambil contoh begini. Setiap pemimpin di negeri ini, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, menteri, itu selain aktif di kampus, dia aktif di luar. Di luar itu pasti kemungkinan, kalau nggak dia alumni GMNI, GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi alumni mahasiswa dalam kerangka nasionalisme lah, ya kan. Yang kedua biasanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada PMII, ada PMKRI. PMKRI itu bagi yang non-muslim ya, Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia. Dan banyak lagi organisasi di luar. Nah, itu penting diikuti supaya apa? Saling mengasah antar perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, biasanya yang jadi menteri, anggota DPR, para pejabat, dirjen, direktur BUMN itu dari teman-teman itu banyak, ya kan? Selain aktivis di kampus, mereka adalah oh ini HMI, oh ini GMNI, oh ini PMKRI, oh ini PMII gitu ya. Jadi saya pikir ini penting ya buat teman-teman untuk aktif bukan hanya di dalam kampus, juga di luar. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup mungkin Pak, paling dari saya sedikit dari kakak-kakak alumni gitu ya Pak, mungkin nanti bisa kayak diskusi lagi mungkin dengan kami gitu ya dari mahasiswa agar kita tahu gitu dulu tuh kayak seperti apa sih gitu betul. Ikopin atau seperti apa sih organisasinya. Mungkin untuk sekarang kan kayak udah mulai berkurang gitu. Mungkin, dulu ada ini ya, mungkin sama kita sekarang bisa dikembangkan atau seperti apa. Saya setuju. Ini saya kebetulan ketua IKA Ikopin itu membangun kerjasama sinergi dengan siapa? Dengan mahasiswa, dengan kampus, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan dunia bisnis dan lain sebagainya.
pagi ini saya membuka kegiatan itu adalah kegiatan KKN dan PKL, ya kan? Itu sinergi dari semuanya. Yang pertama apa? Kami membantu pihak kampus itu untuk menyiapkan tempat-tempat PKL. Di dalamnya ada alumni. Nah, itu peran untuk alumni. Ada yang jadi manajer koperasi, ketua koperasi, di perusahaan ini jadi pimpinannya, dinas segala macam. Nah, kemudian mahasiswanya kita libatkan, sekarang mereka yang akan praktek. Kampusnya adalah penyelenggaranya, kita alumninya adalah yang membantu melingkan. Makanya tadi saya buka bareng-bareng dengan pihak kampus. Nah, begitupun dengan teman-teman, saya membuka diri nih. Pada saat saya menjadi ketua umum IKA, ya kan, alumni, kalian gak usah ragu-ragu. Nanti minta nomor kontak saya, Kang Evan. Kalau ada kegiatan, undang kita, ya kan, menjadi bahan diskusi, partner diskusi, pengalaman. Nah, termasuk kemarin saya membuka program alumni mengajar, praktisi mengajar, hari Senin yang lalu, dan saya adalah yang mengajar pertama di kampus ini, ya kan, dari alumni. Itu bagus, menambah spirit. Jadi minimal kalian tahu dunia wawasan, dunia bisnis segala macam. Karena alumni itu ada yang banyak berhasil jadi pengacara, anggota dewan, pebisnis, pengusaha, direktur. Ada juga yang karyawan, manajer, ada yang jadi di kepolisian, di TNI, segala macam alumni kita banyak. Saya ambil contoh nih, Kang Evan, dulu adalah ketua senat, ketua BEM, tapi di fakultas, ya kan. Beliau sekarang direktur di Al-Maksum Group, ya kan. Kalian jadi tahu Al-Maksum itu bisnisnya apa. Misal contoh Kang Evan nih kenapa bisa sampai jadi direktur, kan begitu ya. Itu kalian harus tahu. Supaya apa? Minimal kalian bisa mengikuti jejaknya. Setuju ya? Kasih aplaus dong. Nah, ya, ini masih live? Enggak. Oh, enggak. Live di rekam. Rekam nanti ditampilkan ya. Ya, saya kira itu ya. Foto kita aja. Soalnya menarik, saya kirim dari. Ayo kita foto bareng dong. Berdiri aja di sini aja, berdiri. Biasanya yang terus laki-laki semua. Berdiri di sini dong, ikut berdiri. Nanti kita foto dari situ. Luar biasa ya. Saya mau ikut di situ berdirinya. Kang Evan kita di situ. Komisi Pemilu Raya Ikopin membuat pergerakan menuju perubahan di masa depan. Yes, IKA Ikopin Jaya. Nah, sip. Iya, Akang Teteh ini saya hadir di para aktivis mahasiswa Ikopin. Ini luar biasa. Saya melihat ini partisipasi perempuannya luar biasa. Saya pikir hampir 90% nih dari aktivis yang hadir di tempat ini. Ini kemana nih teman-teman laki-lakinya nih? Ini ya harus maju kalian ya, jangan kalah. Kuota 30% ini melebihi. Yang kedua, terima kasih nih ya adik-adikku. Saya bersama Kang Evan nih, Kang Heri ya juga bisa hadir di sini menyaksikan pemilu raya ya, pemilihan ketua BEM secara online. Ini adalah salah satu contoh yang bagus buat perguruan tinggi yang lain, juga buat kita di internal. Nah, yang terakhir tentu kalian semoga sukses ya nanti di hidup, kemudian di kampus juga jangan lupa kalian harus selalu jaga nama baik kalian, nama baik kampus semuanya. Saya doakan kalian sukses dunia dan akhirat. Amin. Hatur nuhun ya, Akang Teteh, terima kasih telah menyaksikan kegiatan kita. Ini salah satu bentuk sinergi antara kami alumni dengan kalian sebagai yang masih mahasiswa mahasiswi. Sukses ya. Nih siapa yang mau nerima? Benar mana? Nih saya kasih. Ini bentuk nih. Sorry. Maaf Pak. Apa-apa. Nih ya, buat kalian itu ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.